Ada kalanya berita tentang penggeledahan biasanya menyasar mereka yang dianggap tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa. Namun ketika penggeledahan terjadi pada seseorang yang selama ini terlihat berada dalam kolam yang sama, hal itu tentu mengejutkan banyak pihak. Hari yang tidak menyenangkan itu kini menjadi milik Ridwan Kamil. Banyak masyarakat yang terkejut ketika mendengar bahwa kediaman mantan gubernur Jawa Barat ini digeledah oleh KPK. Ridwan Kamil yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang nyentrik dan karismatik, tiba-tiba menjadi sorotan dalam kasus yang belum sepenuhnya jelas. Bayangkan, Ridwan Kamil sebenarnya memiliki prospek besar untuk memimpin Jawa Barat untuk kedua kalinya. Namun, ia memilih untuk meninggalkan peluang itu demi, dalam tanda kutip, tugas partai dan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sayangnya, perjalanannya berakhir dengan kekalahan. Belum kering luka kekalahan tersebut, ia semakin tersudut setelah penggeledahan oleh KPK pada Senin 10 Maret. Operasi penggeledahan ini dilakukan di kediamannya yang berlokasi di Bandung sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana iklan yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). KPK melalui keterangan resminya menyatakan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan dari pemeriksaan mendalam terkait kasus BJB. Meskipun operasi penggeledahan telah dilakukan secara intensif, KPK belum mengungkapkan lokasi tambahan yang sedang diselidiki. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah seluruh rangkaian operasi selesai. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roscayanto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan memang telah dilakukan, meskipun ia enggan memberikan rincian lebih jauh. Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa operasi penggeledahan telah selesai dan hasilnya akan diumumkan melalui konferensi pers. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai temuan-temuan yang berhasil dikumpulkan selama penggeledahan. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap indikasi adanya transaksi keuangan yang tidak wajar. Selain itu, ini juga menjadi bukti komitmen KPK dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Ketiadaan informasi resmi dari KPK telah memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat. Warga kini menantikan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai sejauh apa keterlibatan Ridwan Kamil dalam penyelidikan ini dan bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya. Sampai sudah ada tersangkanya. Kalau boleh tahu berapa orang? Sekitar 5 orang. Berbeda dengan kebanyakan pejabat yang kekayaannya cenderung bertambah selama menjabat, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil justru mengalami penurunan kekayaan menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2023. Jika pada tahun sebelumnya kekayaannya tercatat sekitar 23 miliar rupiah, pada tahun berikutnya angka itu menyusut lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN-nya, kekayaan Kang Emil didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan senilai 17,8 miliar rupiah. Yang seluruhnya berlokasi di Bandung. Selain itu, ia memiliki 7 unit kendaraan dengan total nilai 771 juta rupiah. Kendaraan termahal yang dimilikinya adalah sebuah Hyundai Santa Fe tahun 2017 senilai 319 juta rupiah. Namun menariknya, Kang Emil pernah terlihat menggunakan kendaraan lain yang tidak tercatat dalam laporan kekayaannya, seperti Volvo XC90 senilai 1,9 miliar rupiah yang ia kendarai sendiri saat melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Selain aset fisik, Kang Emil juga memiliki surat berharga senilai 880 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 467 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 5,9 miliar rupiah. Meskipun jumlah kekayaannya terbilang fantastis, hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat latar belakangnya sebagai seorang arsitek profesional yang karyanya telah diakui tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Beberapa proyek arsitektur yang melibatkan Ridwan Kamil kini menjadi sorotan. Di Singapura misalnya, Marina Bay Waterfront Master Plan yang diduga melibatkan kontribusinya, menampilkan desain ikonik dengan bentuk kapal di atas 3 menara pencakar langit. Sementara itu, di Tiongkok, proyek Beijing Fine Street yang diumumkan Kang Emil pada 2015 dikenal dengan konsep ruang terbuka hijau dan area parkir tersembunyi, menegaskan reputasinya sebagai arsitek berbakat. Pada Maret 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Laporan BPK menemukan selisih mencapai 28 miliar rupiah antara anggaran yang disiapkan dan nilai yang diterima oleh pihak media. Temuan ini memicu penyelidikan lebih mendalam oleh KPK. Penyelidikan ini berawal dari indikasi markup dan iklan BJB senilai 200 miliar rupiah. KPK memfokuskan perhatian pada perbedaan signifikan antara dana yang dialokasikan dan jumlah yang disalurkan ke media. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dan rincian konstruksi perkara serta keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belum diungkap secara lengkap. Di tengah penyelidikan, dinamika kasus semakin berkembang ketika Yudi Renaldi, Direktur Utama BJB, mengundurkan diri pada 8 Maret 2025 dengan alasan pribadi. Langkah ini menambah kompleksitas kasus, terutama karena KPK juga tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk menghindari tumpang tindih dalam penyelidikan. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut setiap aspek kasus, termasuk mengurai alur dana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan markup. Temuan BPK yang menunjukkan indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan dana iklan BJB menjadi dasar kuat bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh. Meski proses hukum masih berjalan, publik dijanjikan akan mendapatkan informasi lebih lanjut setelah rangkaian penyidikan selesai. KPK juga telah mengumumkan penetapan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, juru bicara lembaga tersebut, Tessa Mahardika Sugiarto, menyebutkan bahwa kelima orang tersebut berasal dari kalangan penyelenggara negara dan swasta. Namun identitas rinci mereka belum diungkap ke publik. Baru-baru ini, unggah lama Ridwan Kamil kembali mencuat di platform X, sebelumnya Twitter, dan memicu perdebatan sengit di dunia maya. Unggahan tersebut berisi kritikan tajam terhadap warga Jakarta, di mana ia menyebut mereka tengil dan pelit. Komentar ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, terutama warga ibu kota yang merasa tersinggung dengan ungkapan tersebut. Selain itu, netizen juga menyoroti sebuah cuitan lawas Ridwan Kamil yang dianggap mengandung unsur seksual. Dalam cuitan tersebut, ia mengaitkan atribut tertentu pada sejumlah perempuan terkenal Indonesia, seperti Julia Perez, Luna Maya, Sri Mulyani, Agnes Monica, Dewi Persik, dan Mbak Tutut, putri mantan Presiden Soeharto. Penggabungan unsur-unsur ini menimbulkan beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam, dan menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan dirinya. Jauh sebelum kontroversi di media sosial, Ridwan Kamil juga terlibat dalam insiden yang melibatkan seorang guru di Cirebon. 2 sekolah di sana memutuskan untuk memecat seorang guru bernama Muhammad Sabil Fadilah setelah ia mengeluarkan komentar kontroversial terkait unggahan Gubernur Jawa Barat. Insiden ini bermula ketika Sabil Fadilah mengkritik jas yang dikenakan Ridwan Kamil saat sesi Zoom bersama siswa SMP di Tasikmalaya. Guru tersebut menyinggung bahwa jas tersebut berasal dari salah satu partai politik, sehingga memunculkan pertanyaan tentang keterkaitan antara simbol politik dan kepemimpinan. Kritik ini memicu perdebatan panas di kalangan masyarakat, terutama setelah Ridwan Kamil memberikan tanggapan langsung. Dalam responnya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu menerima kritik, meskipun disampaikan dengan bahasa yang kurang santun. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu terbuka terhadap masukan, baik disampaikan dengan fakta maupun sentuhan humor. Namun keputusan pemecatan yang diambil oleh kedua sekolah tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk Ridwan Kamil sendiri. Ia bahkan sempat menghubungi pihak sekolah dengan harapan agar keputusan pemecatan itu ditinjau kembali.